Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Kali ini kita akan membahas tentang ibadah kurban. Nah, yang pertama itu mengenal kurban. Kurban berarti pendekatan diri atau mendekatkan diri. Istilah lain yang biasa digunakan adalah nahar, sembelihan, dan uliyah, sembelihan, atau hewan sembelihan. Semata-mata untuk beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua itu, jenis hewan kurban. Hewan kurban hanya boleh dari kalangan bahimatul al-an'am, yaitu hewan yang diternakan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya, yaitu onta, sapi, kerbau, domba atau kambing. Seekor kambing atau domba hanya untuk kurban 1 orang, sedangkan seekor unta, sapi atau kerbau bisa untuk kurban 7 orang. Dan yang ketiga, yaitu syarat hewan kurban ada 2 macam. Yang pertama, yaitu cukup umur, dan tidak dalam kondisi cacat. Cukup umur di sini, yaitu unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun memasuki 6 tahun. Sapi dan kerbau berumur 2 tahun memasuki 3 tahun. Kambing berumur 2 tahun yang memasuki 3 tahun. Domba berumur 1 tahun dan memasuki 3 tahun. Dan yang kedua tidak dalam kondisi cacat, badannya tidak kurus kering, tidak sedang hamil ataupun setelah melahirkan anak, mata sehat, tidak buta atau cacat lainnya. Badan sehat, daun telingnya lengkap dan tidak terpotong. Dan yang keempat, yaitu tata cara penyembelihan ada 4 macam. Yang pertama, hewan yang akan dikurbankan dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat, diiringi dengan membaca doa, Robana, Takobal, Mina, Inaka, Antas, Samiul, Alim. Artinya, ya Tuhan kami, terimalah kiranya kurban kami ini, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan yang kedua, penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan, agar hewan itu tidak menggerak-gerakkan kepalanya atau meronta. Bisa juga orang lain membantu memegang kepala sapinya agar memudahkan si penyembelih. Dan yang ketiga, penyembelih melakukan penyembelihan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Artinya, dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Dapat pula ditambah bacaan sholawat atas Nabi SAW. Para penonton pun dapat turut memeriahkan dengan gema takbir, Allahu Akbar. Dan yang keempat, kemudian penyembelih membaca doa kabul, doa supaya kurban diterima Allah, yaitu Allahumma minka wa ilaika, Allahumma takabal min, sebut nama orang yang berkurban. Artinya, ya Allah, ini adalah darimu dan akan kembali kepada-Mu, ya Allah, terimalah dari. Dan yang terakhir, yaitu hikmah berkurban. Di sini ada banyak hikmah dari berkurban, tetapi kita hanya menampilkan 3 hikmahnya saja. Yang pertama, pengamalan dan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjalinkan hubungan kasih sayang sesama manusia, terutama antara golongan berada dengan golongan yang kurang bernasib baik. Yang ketiga, pembelajaran tentang pengorbanan dan ketaatan. Selesai sudah materi yang kami sampaikan tentang kurban. Kiranya kita dapat mengambil pelajaran dari materi tersebut. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.